Selamat bertemu kembali. Saat ini yang akan kita bahas adalah yang disebut dengan akuisisi data atau data akuisisi, ya. Atau sering disebut dengan DAQ, ya. DAQ ini adalah apa yang disebut dengan data acquisition, ya, adalah proses mendigitalkan data dari dunia sekitar kita sehingga data dapat ditampilkan, dianalisis dan disimpan di dalam komputer, ya. Dianalisis bahkan bisa dimasukkan dalam suatu misalkan persamaan, ya, untuk menghitung sesuatu untuk menghasilkan keluaran yang kita inginkan, ya. Tapi itu nanti, ya. Sebenarnya data akuisisi ini yang kita diskusikan ini terdiri dari beberapa komponen yang sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya. Jadi ini di Syntronic Channel, ya. Nah, di data akuisisi ini nanti kita lihat bahwa komponen-komponen itu yang akan digabungkan sehingga menjadi suatu perangkat, menjadi suatu alat untuk mencatat data. Ya, ini sangat penting khususnya bagi mereka-mereka yang melakukan penelitian, ya. Jadi misalkan penelitian di suatu perangkat yang membutuhkan pengumpulan berbagai macam data, ya. Nah, pengumpulan berbagai data itu bisa diminimalisir kalau kita mempunyai satu alat akuisisi data. Diminimalisir maksudnya tidak membutuhkan banyak orang untuk membantu kita mencatat data per data, ya. Dan data akuisisi ini sangat menarik kalau kita sudah mulai melihat kalau ini sudah ditanamkan pada sistem teknik mesin, ya. Nah, seperti kita lihat sekarang begitu banyak, ya, data akuisisi yang dipakai untuk menggerakkan sebuah mesin, ya, mengontrol sebuah mesin, ya, mesin sepeda motor, mesin mobil dan sebagainya, ya. Ya, orang selalu mengistilahkan, wah ini sangat sulit ini karena peralatannya sudah dikontrol oleh komputer, ya. Tapi kalau kita mengerti mengenai data akuisisi itu tidak sulit, ya. Jadi kita bisa melakukan suatu pantauan, ya. Tapi saya tidak anjurkan merepair, ya, kalau Anda tidak tahu betul mengenai sistem kontrol pada mobil atau sepeda motor, ya. Nah, contoh sederhananya adalah proses pengukuran suhu dalam suatu ruangan sebagai nilai digital menggunakan sensor seperti termokupel. Ya. Sistem akuisisi data modern dapat mencakup penambahan perangkat lunak, analisis dan pelaporan data. Ya. Jadi setelah data itu juga bisa dipakai, ya. Setelah dia dicatat, kemudian data tersebut menjadi masukan, ya, bagi kontrol lain-lain. Seperti yang saya katakan tadi, untuk mengatur sistem kerja mesin, ya, pada mobil atau sepeda motor, ya. Sistem akuisisi data modern dapat mencakup penambahan perangkat lunak, analisis dan pelaporan data, konektivitas jaringan, dan opsi kendali dan pemantauan jarak jauh, ya. Ini yang disebut dengan penginderaan jarak jauh, ya. Atau misalkan Anda terlibat dalam suatu penelitian yang disebut dengan penelitian kerjasama, ya. Jadi Anda berada di suatu negara dan teman Anda ada di negara lain, ya. Misalnya memantau situasi di negara tersebut, misalnya temperatur, ya, kelembapan dan sebagainya. Bahkan dengan ada jaringan yang cepat, ya, kita bisa melakukan suatu pembandingan, ya, bersama-sama antara data, ya, dilakukan di suatu tempat yang jauh dengan data yang dilakukan di tempat kita, ya. Sistem akuisisi data itu sangat sederhana, ya. Ya, ini sama sebenarnya dengan dasar dari alat ukur. Ya, alat ukur itu ada sensornya, ya. Orang mengatakan di sana ada pendeteksi, ya. Kemudian di yang kedua alat ukur itu ada pengondisi sinyal sama, ya, istilahnya pengubah. Kemudian ADC ini juga termasuk pengubah dalam alat ukur, ya. Kemudian ada keluaran, ya. Jadi pengeluaran itu agar kita bisa melihat dengan indera kita, ya, atau mendengar, ya, itu alat ukur, ya. Sama dengan komponen sistem akuisisi data, ya.
ADC saya kira Anda bisa review kembali ya, ini sudah saya bahas di pertemuan atau dibahas di salah satu yang saya pernah posting ya, analog digital converter. Nah, ini saya gabungan semua ya. Sensor juga sudah pernah dibahas ya. Dan sensor kalau Anda perlu banyak informasi bisa Anda cari ya, bermacam-macam sensor untuk apa ya, untuk sistem kedokteran ya. Sensor juga sudah pernah dibahas ya. Dan sensor kalau Anda perlu banyak informasi bisa Anda cari ya, bermacam-macam sensor untuk apa ya, untuk sistem kedokteran ya, untuk sistem yang umum ya, temperatur dan sebagainya. Konverter analog ke digital, sedikit ya saya ulang ya. Inti dari semua sistem akuisisi data ada analog digital converter ya. Sehingga orang sangat mengatakan sistem data akuisisi mereka sebutkan ini pakai ADC gitu ya. Ya, sebetulnya ada banyak komponen yang digabungkan untuk mendukung pekerjaannya. Ya, seperti tadi dikatakan ya, ada sensor, ada pengubah sinyal, pengatur sinyal, kemudian ada ADC. Sebenarnya dengan namanya chip ini mengambil data dari lingkungan dan mengubahnya menjadi level diskrit yang dapat diinterpretasikan oleh sebuah prosesor. Tingkat diskrit ini sesuai dengan perubahan terkecil yang dapat dideteksi pada sinyal yang sedang diukur. Ya, tadi akurasi itu tergantung pada ini tadi ya. Semakin tinggi jumlah bit dari ADC, sekali lagi review kembali apa itu ADC ya. Ada 12 bit, 16 bit, 18 bit, dan lain-lain. Semakin besar jumlah level diskrit yang dapat mewakili sinyal analog dan semakin besar resolusi ADC, ya, itu semakin akurat akan dicatat ya. Tapi perlu juga dipikir nanti ada yang disebut juga speed ya, kecepatan pengukuran ya. Sangat harus disesuaikan ya. Kemampuan si sensor mencatat data ya, kecepatan dia mengirim juga menentukan ya. Karena nanti kalau kecepatannya lamban ya, sehingga yang tercatat adalah temperatur yang mungkin tertinggal beberapa detik ya. Resolusi ADC pada dasarnya ya, analog dengan tanda centang pada skala ukur atas anunya ya. Dari skala ukur dengan tanda centang milimeter memiliki resolusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan skala ukur yang memiliki tanda centang sentimeter. Ya, Anda lihat ini ya di review kembali ya mengenai ADC. Sensor, ya sensor saya juga itu sedikit ya kita sudah diskusikan meskipun mungkin nanti akan ada tambahan ya mengenai saya akan membahas sedikit mengenai sensor tambahan meskipun sudah ada ya dalam posting saya mengenai sensor. Sensor sering disebut dengan transducer mengubah fenomena dunia nyata seperti suhu, gaya, dan pergerakan menjadi sinyal tegangan atau arus yang dapat digunakan sebagai input ke ADC. Ya. Ini bisa kita rekayasa ya, artinya rekayasa dalam arti dengan mengerti beberapa ilmu fisika, ya, kita bisa membuat sensor tersebut. Ya. Jadi nanti akan diberikan contoh-contoh pada beberapa nanti bahasan saya mengenai sensor. Jadi sensor yang berdasarkan ilmu fisika ya. Sensor umum termasuk termokupol, termistor, dan RTD untuk mengukur suhu. Ya. Akselerometer untuk mengukur pergerakan dan mengukur tegangan untuk mengukur gaya. Ini strain gauge ya. Saat memilih sensor yang tepat untuk sistem pengukuran, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti keakuratan sensor dan pengkondisi sinyal yang diperlukan untuk merekam sinyal yang dapat dibaca. Ya, pengkondisi sinyal itu bermacam-macam ya. Ada yang harus mengurangi noise, ya. Kemudian ada juga sinyal yang sifatnya parabolik ya, harus dilinearkan ya. Tentunya ada kalibrasi. Ya. Sekali lagi review kembali ya mengenai bahasan saya mengenai sensor. Pengkondisi sinyal.
Untuk melakukan pengukuran kualitas pada transducer, seringkali diperlukan sirkuit tambahan antara transducer dan SCC. Sirkuit ini umumnya disebut sebagai pengondisi sinyal dan dapat mencakup amplifikasi atau atenuasi, ya, penyaringan, penyelesaian jembatan Wheatstone, eksitasi, linearisasi. Ini semua saya sebutkan, ya, untuk kembali Anda melakukan review, ya, apa itu jembatan Wheatstone, apa gunanya, ya, linearisasi itu bagaimana tekniknya, ya, kemudian ada kompensasi, ya, kompensasi penyesuaian kalibrasi dan sebagainya. Sensor yang berbeda memiliki kebutuhan pengondisi sinyal yang berbeda, ya, tergantung pada cara kerja sensor tersebut. Misalnya pengondisi sinyal untuk mengukur regangan, ya, strain gauge membutuhkan eksitasi, ya, jembatan Wheatstone dan kalibrasi. Nah, ini memang seperti pengondisi sinyal ini itu bisa berupa komponen perangkat keras dan bisa juga perangkat lunak. Jadi disesuaikan di programnya. Ya. Thermocouple juga mengeluarkan sinyal dalam kisaran milivolt. Ya, perlu diperkuat setelah disaring sebelum melalui ADC. Ya. Memperkuat itu juga tidak mudah, ya. Kalau misalnya bentuk grafiknya parabol kita perkuat, jadi lebih melengkung lagi. Nah, terus gimana, ya, nanti linearisasinya. Ya. Itu semua adalah untuk akurasi. Seringkali sirkuit pengondisi sinyal terdapat dalam perangkat akuisisi data, tapi pengondisi sinyal juga dapat menjadi bagian dari transducer dari satu, ya, sel beban atau load cell, misalnya berisi rangkaian jembatan Wheatstone. Ini harus ada A-nya, LOAD, ya, load cell. Ya. Sirkuit kalibrasi dan amplifikasi. Banyak sensor mikroelektromekanis juga mengandung pengondisi sinyal. Ya. Nah, ini kalau kita tahu dasar-dasarnya, ya, contohnya kalau peralatan untuk mengukur oksigen dalam darah, ya, yang dipakai itu hanya perbedaan warna. Jadi sebuah LED berwarna merah, gitu, ya, kita pakai digabungkan dengan LDR, ya, itu bisa mendeteksi berapa oksigen di dalam darah. Ya. Nah, tentunya ada pengondisi sinyalnya, ya, untuk menyesuaikan, ya, karena panjang gelombangnya yang berbeda. Ya. Itu nanti ada suatu bahasan tersendiri sedang saya siapkan.